Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Joni Yulianto dan kali ini kita kembali di rubrik tutorial. Nah, kalau di tutorial yang pertama dulu kita sudah membahas tentang website accessible part 1. Jadi sekarang ini part 2, sehingga di part 2 ini adalah melanjutkan pembahasan di bagian pertama. Biar tidak memperpanjang waktu, kita akan lanjut saja langsung pada kontennya. Kalau di bagian pertama itu kita sudah berdiskusi sekilas tentang kenapa website itu perlu aksesibel untuk semua orang. Nah, di bagian kedua kita akan membahas salah satu dari 4 prinsip website aksesibel. Kita lihat sama-sama. Ada 4 prinsip aksesibilitas website yang penting untuk kita ketahui sebagai web developer, sebagai edukator, sebagai orang yang bergerak di dunia digital. Apa 4 prinsip itu? Yang pertama adalah perceivable. Nah, sebuah website itu harus mudah dipahami oleh orang dengan ragam kemampuan. Artinya, website itu harus disajikan dengan beragam cara dan bentuk supaya orang itu mudah untuk bisa mengakses dan memahami konten dari website itu. Kemudian yang kedua, sebuah website itu harus operable. Operable itu artinya website itu harus mudah dioperasikan oleh orang dengan ragam kebutuhan. Kadang teman-teman yang menggunakan interface tertentu seperti saya yang menggunakan screen reader itu sangat bergantung kepada software pembaca layar. Nah, sayangnya kadang-kadang ada link pada website atau fitur-fitur tertentu yang tidak mudah diakses oleh pembaca layar. Nah, berarti dia kurang operable. Yang ketiga adalah understandable atau mudah dimengerti. Nah, apa maksudnya? Jadi, informasi yang ada dalam website itu harus mudah ditangkap, mudah dimengerti, mudah dicerna oleh siapapun yang mengakses atau menggunakan website tersebut. Yang keempat ini yang menjadi sangat penting, yaitu robust. Nah, robust ini mengandung prinsip bahwa sebuah website itu mestinya bisa diakses, bisa digunakan, bisa diinterpretasikan oleh beragam platform teknologi begitu. Nah, ada 4 prinsip dan episode kali ini kita akan membahas salah satu dari prinsip itu, yaitu perceivable atau sebuah konten website itu harusnya mudah dimengerti, mudah dipersepsikan oleh orang dengan ragam kebutuhan. Nah, pada prinsip yang pertama ini, perceivable ini ada beberapa guidance yang sudah disiapkan oleh Web Content Accessibility Guideline atau WCAG. Yang pertama adalah teks alternatif untuk non-text content atau untuk konten-konten yang tidak berbasis teks. Nah, ini guidance pertama yang harus dipastikan untuk memastikan website kita aksesibel. Nah, apa itu teks yang tidak atau konten yang tidak berbasis teks? Foto misalnya. Nah, karena media-media online misalnya kita sering menemui ada foto. Nah, foto itu harus dilengkapi dengan teks alternatif yang menjelaskan apa sebetulnya isi dari gambar atau foto itu. Atau kemudian kadang-kadang ada juga website pada halaman tertentu yang menayangkan data yang disajikan dalam bentuk charts atau grafik. Nah, grafik itu tidak bisa dibaca oleh software pembaca layar seperti yang saya gunakan. Nah, untuk memastikan bahwa grafik itu bisa dibaca oleh semua orang, maka perlu dilengkapi dengan apa yang disebut sebagai teks alternatif yang menjelaskan konten yang porsinya sama dengan apa yang ditayangkan dalam grafik tersebut. Contoh lain misalnya video. Video yang tidak disertai dengan teks itu menjadi sangat menyulitkan untuk teman-teman yang tunanetra terutama karena gambarnya tidak dipahami. Begitu juga misalnya audio yang tidak dilengkapi dengan caption atau teks yang menjelaskan percakapan mungkin yang ada dalam audio itu menyebabkan tidak bisa diakses oleh teman-teman tuli. Nah, sehingga teks alternatif untuk setiap konten-konten yang tidak berbasis teks itu menjadi sangat penting. Selanjutnya,
Guidance yang kedua untuk website yang perceivable adalah selalu sediakan alternatif untuk media yang berbasis timeline. Atau biasanya kita menemukan kalau kita membuka halaman tertentu, maka dia akan memutar satu slide video atau informasi berjalan tertentu yang itu berbasis waktu. Kadang-kadang durasinya singkat dan seterusnya. Informasi seperti itu yang pertama tidak bisa terbaca oleh screen reader. Atau kalaupun terbaca, pengguna screen reader akan kelewatan karena kami harus mencari dulu di mana letak informasi atau teks itu berada. Kelemahan yang kedua adalah karena dia berbasis waktu, kita bisa ketinggalan untuk membaca dan mencermati informasi itu. Kelemahan yang ketiga adalah media yang berbasis waktu itu kadang-kadang dibuat dalam bentuk yang hanya berorientasi visual. Nah, sehingga perlu disiapkan beberapa alternatif untuk memudahkan akses. Yang pertama, bisa jadi kita perlu membuat caption dari media yang berbasis waktu itu, time-based media itu. Dan captionnya mesti pre-recorded dan bisa dikontrol begitu. Atau kalau dia misalnya berbentuk audio, misalnya perlu diberikan teks yang alternatif, atau kemudian dibuat juga dalam bentuk bahasa isyarat misalnya, supaya kemudian teman-teman yang tuli juga bisa mengakses media yang berbasis waktu tersebut. Hal lain yang perlu diperhatikan untuk time-based media ini adalah pastikan agar setiap bentuk time-based media itu dilengkapi dengan format-format lain yang selalu bisa diakses oleh orang dengan ragam kebutuhan. Jadi katakanlah tadi time-based medianya bentuk visual, maka pastikan ada teks atau audio. Sebaliknya, kalau time-based medianya berbentuk audio, pastikan dia ada penjelasan visualnya yang memberikan informasi dengan bobot yang sama. Selanjutnya, guidance yang ketiga adalah adaptable. Nah, apa itu? Adaptable ini artinya adalah kita perlu memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam website itu sesederhana mungkin dan bisa disajikan dengan ragam bentuk yang mudah diakses dan mudah ditelusuri begitu. Misalnya nih, ada grafik, saya contohkan misalnya grafik. Grafik ini perlu diterjemahkan dalam bentuk yang bisa dideskripsikan sehingga orang-orang yang non-visual itu kemudian bisa menangkap informasinya. Kemudian kalau kita menyajikan konten tertentu yang dibacanya harus berurutan, nah itu perlu disajikan dalam struktur yang baik, struktur yang urutannya bagus. Misalnya, biasanya dalam website itu, apalagi yang konten panjang itu, halaman yang panjang, kita sering menjumpai ada judul, kemudian subjudul, di dalam subjudul ada subjudul lagi gitu. Nah, itu biasanya akan sangat mudah diidentifikasi oleh screen reader ketika judul dan subjudul itu ditandai dengan atau diformat dengan style yang pas. Katakanlah misalnya heading 1, kemudian heading 2 gitu. Jadi subjudul itu harus ada di heading di bawahnya. Begitu juga kalau ada subjudul lagi, di dalam satu subjudul harus ada di heading yang ada di bawahnya. Jadi heading 1 itu katakanlah menjadi judul halaman, maka heading 2 itu adalah subjudulnya. Banyak website yang strukturnya belum bagus, sehingga kadang-kadang judulnya itu justru di format heading 3 misalnya, kemudian subjudulnya itu diformat dengan heading 2 misalnya. Walaupun secara visual mungkin relatif lebih sudah bagus, tetapi screen reader itu tidak mengidentifikasi itu secara proper karena pada saat codingnya, pada saat pembuatan kontennya itu tidak menggunakan content structure yang baik. Nah, itu akan sangat mengganggu untuk pengguna screen reader. Nah, guidance yang keempat adalah distinguishable, atau kita perlu memastikan bahwa setiap konten dari website itu dapat dilihat, dapat didengar dengan jelas dengan beragam indera. Jadi di website itu yang pertama yang perlu dipastikan adalah kontras warna.
Jangan sampai backgroundnya mempunyai warna yang senada dengan kontennya. Kemudian dari itu juga penting untuk menambahkan kontras minimum. Jadi perlu ada batasan minimum kontras yang tetap masih bisa memperlihatkan konten itu secara jelas. Yang penting lagi adalah kontrol suara. Jadi ketika kita mengembangkan website yang menyediakan fasilitas audio misalnya, nah kontrol suara itu perlu disediakan untuk mengatur volume tinggi rendah dan seterusnya, termasuk juga audio yang kita produksi itu harus memastikan background atau background yang tidak menutupi suara utama yang akan diproduksi gitu, supaya pesannya tetap terdengar. Hal yang lain penting untuk selalu ada kontrol pengubah teks. Jadi ukuran teks itu harus bisa disesuaikan supaya nyaman untuk pengguna dengan keterbatasan penglihatan. Jadi tanpa harus menggunakan fasilitas katakanlah teknologi adaptif untuk perbesaran, di website itu sudah disediakan. Banyak loh ini yang tidak menyediakan hal-hal seperti ini. Kemudian yang lain contohnya misalnya gambar teks. Gambar teks itu bedakan dengan teks ya. Teks itu adalah tulisan yang diproduksi dengan alat penginput teks, misalnya keyboard dan seterusnya. Tapi gambar teks itu katakanlah tulisan dari poster, dari majalah atau apa, dari dokumen tertentu yang kita capture, kita potret, kita scan, kemudian ditempel begitu saja. Dia akan terlihat sebagai teks oleh teman-teman yang melihat, tapi oleh mesin digital dia terbaca sebagai gambar, sehingga dia tidak bisa terbaca dengan screen reader. Jadi minimalkan penggunaan gambar teks kalau kita memang akan menayangkan teks dalam sebuah website. Nah teman-teman, itu tadi tutorial website aksesibel bagian kedua, dan kita sudah mengupas salah satu dari 4 prinsip website aksesibel, yaitu perceivable. Nanti di bagian berikutnya kita akan mengupas kembali 3 prinsip berikutnya, dan sementara kita cukupkan di sini dulu. Silahkan like, subscribe, dan jangan lupa share kepada orang-orang yang dapat memanfaatkan konten ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya, dan salam inklusi.